Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sebelum melanjutkan pelajaran, Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Imas Maria Farida. Sekarang sedang melaksanakan tugas PPL di MTS Al-Burhan. Mulai hari ini, Ibu akan menemani kalian dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Untuk tugas-tugasnya nanti dikirim ke Ibu ya. Untuk pelajaran Akidah Akhlak hari ini dengan materi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Taubat dalam bahasa pengertiannya adalah kembali. Sedangkan menurut istilah, sikap penyesalan telah melakukan perbuatan salah dan dosa dengan niat tidak akan melakukan kembali. Kemudian, hukum dan perintah bertaubat. Bertaubat hukumnya wajib bagi orang yang melakukan salah dan dosa. Perintah bertobat itu tertulis dalam Quran surat An-Nur surat yang ke-24 ayat ke-31 yang artinya, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Syarat bertobat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 1. Tidak melakukan perbuatan dosa lagi. 2. Menyesali diri melakukan dosa. 3. Niat tidak untuk melakukan dosa lagi. 4. Jika berbuat salah pada orang lain harus meminta maaf dan menyatakan penyesalan. Dampak positif taubat terbagi menjadi 2, yaitu 1. Bagi diri sendiri dan 2. Bagi orang lain. Untuk bagi diri sendiri, 1. Kembali ke jalan yang lurus. 2. Meningkatnya semangat hidup baru. 3. Dapat kepercayaan dari masyarakat. 4. Hati jadi tentram dan tenang. 5. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan. 6. Diampuni dosa-dosanya. Kemudian untuk bagi orang lain, 1. Nama baik dapat pulih kembali. 2. Kecemasan keluarga menjadi pudar. 3. Lingkungan menjadi aman. Membiasakan diri bersikap taubat, yaitu sebagai sabda Nabi dalam hadis riwayat Muslim, "Hei manusia, bertobatlah kepada Allah dan mintalah ampunan kepadanya. Sesungguhnya aku sendiri bertobat dalam sehari 100 kali." Kemudian, cara-cara bertobat: 1. Tidak menganggap remeh semua kesalahan. 2. Segera berbuat kebaikan. 3. Merasa prihatin bila orang lain melakukan kesalahan. 4. Menghindari pergaulan dan yang tidak baik. 5. Mengucapkan istighfar dalam setiap kesempatan. Untuk materi yang kedua adalah tentang taat. Pengertian dari taat yaitu sikap tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat itu terbagi menjadi 3, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hal yang utama dan pertama untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya mutlak tanpa ada keraguan. Yang kedua, taat kepada Rasul, yaitu ketaatan yang kedua setelah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentaati segala perintah Rasul. Kemudian yang ketiga, taat kepada ulil amri, yaitu ketaatan yang tidak mutlak tetapi memiliki syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasulnya. Selanjutnya adalah tentang istiqomah. Istiqomah pengertian menurut bahasanya yaitu lurus, sedangkan menurut istilah menjaga perbuatan agar tetap pada jalan yang lurus. Istiqomah itu terbagi menjadi 3, yaitu istiqomah lisan yang artinya terus dan teguh membaca 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, istiqomah dalam hati yang artinya mengerjakan semua aktivitas termasuk ibadah dengan niat yang tulus ikhlas hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah istiqomah dalam jiwa
yang artinya tetap dan terus beribadah dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar hukum istiqomah adalah terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat ke-30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Keutamaan istiqomah adalah: 1. Agar dilapangkan rezekinya. Yang kedua, diberikan rasa aman dan diangkat kesedihannya. Ketiga, ditunjukkan jalan yang lurus. Selanjutnya adalah tentang ikhlas. Pengertian dari ikhlas adalah suatu perbuatan yang diniatkan semata-mata karena Allah dengan tidak mengharapkan balasan dan pujian. Kemudian, perintah beramal dengan ikhlas. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Allah tidak akan menerima sedikit pun dari amal kecuali yang dikerjakan dengan ikhlas dan hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dampak positif sifat ikhlas adalah: 1. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Merasa puas karena bisa beramal baik. Ketiga, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal seseorang. Kemudian pembiasaan dari sifat ikhlas: 1. Beramal dengan tidak terlihat oleh orang lain. Bersabar dalam beramal. Tidak membanggakan diri. Kemudian menghindari pujian amal baik dari orang lain. Mungkin itulah materi tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Untuk tugasnya, silahkan jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Dikirim ke nomor Ibu, ditunggu sampai jam 15. Sebagai penutup, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.